kalian sehat ya? Baik. Ini sudah hari apa? Oke, ini kita absen hari-hari. Karena aku suka lupa hari ya. Semangat tetap, karena aku tetap semangat untuk menemani Anda hari ini di acara Rumpi. Ada beberapa bintang tamu dan yang pertama yang akan kita temui ini adalah pengacaranya Ferry Irawan ya. Ini kayaknya kantor kuasa hukumnya dari Surabaya, datang langsung untuk menjawab beberapa hal. Kalau kemarin kita sudah banyak mewawancara dari pihak Vena Melinda termasuk kuasa hukumnya, sekarang saatnya kita cross check gitu ya. Tapi kita kebacakan dulu untuk membahas berita-berita yang hot yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Oke, baiklah. Ini sebenarnya berita udah bergulir dari beberapa lama yang lalu ya, tapi semakin panas gitu ya. Ini terkait dengan Tamara Bleszynsky. Kemarin kan ada kabar bahwa Tamara Bleszynsky itu digugat 34 miliar gitu oleh kakak kandungnya sendiri gitu ya. Dan kenapa ini kita bahas sekarang ini karena Tamara kemudian banyak sekali memposting apa sih kayak sindiran-sindiran gitu ya. Nah, nanti kita lihat deh itu sindiran-sindirannya apa aja. Jadi ini seperti apa sih kisahnya gitu ya. Ini masih berkaitan dengan masalah warisan yang ada hubungannya sama hotel apa sih? Hotel yang di puncak milik keluarganya begitu ya kan. Beberapa saat yang lalu kan Tamara sempat menggugat si kakaknya yang namanya siapa panggilannya? Rizal. Susah. Hah? Tuh, kamu aja sendiri nggak tahu siapa namanya ya? Siapa sih namanya? Itu Rizal gitu ya. Dia menggugat kakaknya itu. Nah sekarang kakaknya balik menggugat lagi gitu. Terus panjang tuh ceritanya ya. Kakaknya yang cowok itu yang namanya Rizal itu mengatakan itu juga kembali lagi jadi mengungkit-ungkit sebuah kasus di tahun 2001 pada saat orang tuanya sakit begitu ya. Ini kan karena kakak beradik gitu ya. Sepakat tuh katanya biaya pengobatan akan dibagi dua antara si kakak ini sama si Tamara. Tapi sampai sekarang belum juga dibayar-bayar gitu ya. Oke. Nah sebenarnya kakaknya ini tidak ambil peduli, ya nggak apa-apa sih kalau nggak dibayar gitu. Tapi dia kesel gara-gara Tamara justru menggugat kakaknya berkaitan dengan masalah warisan. Bahkan menuduhnya melakukan penggelapan dan lain sebagainya. Karena itu kakaknya sekarang balik menggugat tuntutannya 34 miliar. 4 miliar itu kerugian material, 30 miliarnya imaterial begitu ya. Terus Tamara Bleszynsky posting dia memberikan penjelasannya. Dia bilang dia tuh 5 bersaudara begitu ya. Kakaknya yang nomor disebut itu kakaknya yang nomor 1, kakak yang nomor 2. Apa sih? Bukannya ini ya. Kakaknya yang nomor 4 sama dia anak kelima gitu. Tapi kakak yang nomor 3 nggak disebut namanya. Siapa kakak yang nomor 3? Ini kayaknya kakak yang menuntut dia begitu ya. Ini masalah soal warisan-warisan gitu deh. Ya kan, nah, apa alasannya Tamara kemarin itu menggugat kakaknya gitu ya terkait dengan hotel. Karena menurut dia pada saat kakaknya yang perempuan yang nomor 4 itu meninggal gitu ya. Sampai meninggal itu masalah warisan ini belum selesai. Jadi sepanjang 21 tahun ini masalah warisan di itu kok tidak pernah dibagi, tidak selesai sehingga sampai kakaknya meninggal dia tidak bisa mewariskan seperti amanah kakaknya gitulah ya gitu. Terus sementara wah pokoknya ribut lah soal warisan gitu ya. Nah coba kita lihat postingan-postingan yang kemudian menjadi sorotan netizen dari Tamara Bleszynsky ini ya. Tamara Bleszynsky siap laporkan ini captionnya yang menjadi sorotan netizen. Selamat pagi Kak, cuma mau bilang di foto ini aku pakai kaos warungku. Main-mainlah Kak ke warungku atau Kakak mau nemenin aku ke pasar. Mau bantuin adiknya jualan nasi Kak, kakak tua katanya gitu. Yang berikutnya ada lagi postingannya nih ya. Kakak yang pengusaha kaya raya gugat Tamara Bleszynsky yang dagang nasi. Nah ini baru benar. Kakak yang pengusaha kaya raya mungkin perlu makan nasi campur jengkol. Selain nasi jengkol adik juga ada nasi cumi, petai dan ikan asin. Tapi orang kaya seperti itu mau gak ya makan nasi campur? Apa jangan-jangan malah ngincer warungku juga ya gitu ya. Jadi ada aksi saling sindir gitu di sosial media nih ya. Terus ada lagi. Menurut jejak digitalnya beliau berada di California, pengusaha kaya raya yang berada di California, ucap Johan Syah. Oh ini dari pengacaranya gitu ya. Ini mantap ini. Semakin terang ya, memang beliau itu bisa saja punya banyak nama depan. Bisa saja orang tersebut menggunakan nama depan dengan ejaan yang berbeda untuk keperluan tertentu dan menggunakan nama depan dengan ejaan lain untuk bisnis. Jadi ini sebenarnya siapa sih? Aku agak bingung ya. Tapi komen netizen yang agak rame ya. Komen netizen yang punya gini. Kan Tamara kemudian menjelaskan, dia ada 5 saudara. Yang pertama namanya dipanggil Peter, kakak kedua namanya siapa gitu. Pokoknya ejaannya susah banget gitu ya. Ini komentar netizen. Itu kan akibat nggak bentuk arisan keluarga dan grup WA keluarga. Ada masalah tak mau kekeluargaan. Padahal masing-masing pakai jubir pengacara. Gitu. Padahal ini kakak loh, kakak dan adiknya. Nih. Ya Allah nyebut namanya susah-susah amat sih katanya gitu. Iya kan? Coba tadi mana nama daftar keluarganya Tamara?
Nama daftarnya yang kakaknya ada 5 itu. Mana? Bingung lo nyarinya, kecil-kecil itu saja ya. Nih, ini kan namanya ya Boleslaw Piotrowski, adik ayah. Bukan yang ini. Jurek Blesinski kakaknya nomor 1. Nama Jurek itu orang origin Polandia. Kalau bahasa Inggrisnya George katanya. Ini belajar bahasa ya. Yang nomor 2 Piotr Blesinski. Nama Piotr kemudian Indonesia jadi kalau Inggrisnya namanya Peter gitu ya. Nomor 4 Teresa Blesinski dan kemudian yang kecil adalah itu Tamara Blesinski, namanya udah nggak pakai nama Polandia. Yang ketiga nggak disebut. Begitulah ya, makanya itu komen netizen, ya wow namanya susah-susah amat. Lanjut komen netizen selanjutnya. Orang tua bersama, harusnya juga biaya bersama. Namun jika saudaramu masih dalam kesusahan harusnya bisa mengerti, paling tidak kasih dia kelonggaran waktu untuk bisa memenuhi kewajibannya jika memang sebelumnya sudah disepakati bersama. Lanjut komentar berikutnya adalah ada lagi tuh, benar-benar ya antar saudara bisa begini. Tahun ini diramaikan sama mainan lato, nggak jauh beda sama berangkat cetak. Lanjut berikutnya, semoga segera berdamai ya, karena sangat disayangkan saudara kandung sampai ada masalah seperti itu. Kalau bisa, saudara kandung itu bersatu melawan Aldi Taher. Gong banget sih di komentarnya. Yang berikut, cari suami aja lagi mbak, biar yang nanggung utang keluarga. Cari suami aja lagi mbak biar yang nanggung utang keluarga Anda. Astaga, ini komentar kayak gini. Tapi mungkin kita bisa belajar ya sesuatu dari ini gitu ya. Bahwa yang namanya warisan gitu ya baiknya memang disegerakan untuk dibagi. Dan memang perlu yang namanya WhatsApp keluarga gitu ya. Jangan nggak mau ngecek WhatsApp keluarga. Karena barangkali situ ada info penting. Nah, kalau ini juga hitungannya suami istri tadinya. Ya kan? Kemudian berseteru karena ada kasus dugaan KDRT dan juga ada gugatan perceraian. Kalau kemarin kita banyak wawancara Vena Melinda dan kuasa hukumnya Hotman Paris, sekarang saatnya kita wawancara dari pihak Ferry Irawan yang diwakilkan oleh kuasa hukumnya Jeffrey Simatupang. Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Jeffrey Simatupang merupakan pengacara yang ditunjuk Ferry Irawan dalam menangani kasus KDRT yang dilaporkan Vena Melinda pada 8 Januari lalu. Ferry yang menikahi Vena pada Maret 2022 ini diduga melakukan KDRT di salah satu hotel di Kediri yang menyebabkan pembuluh darah di hidung Vena pecah dan tulang rusuknya retak. Namun menurut Jeffrey ada kejanggalan sebab apabila terjadi keretakan tulang rusuk, Vena terlihat tidak memakai alat bantu. Ibunda Ferry yang 29 Januari kemarin mendatangi rumah Vena namun mengaku tidak dibukakan pintu ini, menyebut darah yang keluar dari hidung Vena seperti mimisan biasa. Ferry yang mengaku pernah menikah 3 kali ini sebelumnya pernah dilaporkan atas kasus KDRT oleh mantan istrinya pada 2009 dan pernah divonis 5 bulan penjara karena kasus penipuan pada 2005. Bagaimana kelanjutan kasus KDRT Ferry Irawan? Dan benarkah ancaman Ferry untuk membongkar kasus di Bogor merupakan strategi dari Jeffrey agar Vena Melinda mau berdamai? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Oke, baik, kita sudah bersama dengan Bang Jeffrey Simatupang, sarjana hukum, ini kuasa hukumnya Ferry Irawan ya. Dari kantor pengacara Surabaya. Dari Surabaya. Oke, ini ada artikelnya ya. Kita melihat pokoknya terakhir ini dari pihak Ferry Irawan masih mengupayakan perdamaian. Juga ingin dipertemukan dengan Vena Melinda. Ini artikel 25 Januari. Sekarang masih ada keinginan itu untuk mempertemukan Ferry dan Vena? Ya, tentu pada saat saya menangani Pak Ferry pertama kali, Undang-Undang advokat itu mengamanatkan bahwa seorang advokat harus mengedepankan perdamaian. Oke. Itu yang sedang kita upayakan. Oke. Perdamaian dalam kasus apa nih? Dugaan KDRT. Dugaan KDRT dalam undang-undang begitu, diupayakan perdamaian. Bagaimanapun kita bicara undang-undang PKDRT, apa yang dimaksud RT di belakang itu adalah rumah tangga. Iya. Kalau kita berbicara persoalan atau dugaan tindak pidana rumah tangga, sebaiknya karena mereka masih suami istri yang sah, dipertemukan untuk didamaikan terlebih dahulu. Oke. Bisa atau tidak bisa itu urusan nomor 2. Oke. Yang pertama adalah yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita mempertemukan sehingga kedua belah pihak ini dapat menuangkan masing-masing keinginannya. Oke, begitu. dari pihak Ferry sebenarnya keinginannya apa sih? Ya tentu berdamai. Berdamai itu dalam apa? Berdamai dalam tetap pernikahan atau berdamai supaya dicabut kasus? Ya, begini, kalau dari Pak Ferry sendiri awal mulanya mengatakan kalau memang bisa diperbaiki, diperbaiki. Tapi pada akhirnya pun Pak Ferry mengatakan kalaupun sudah tidak ada pintu perdamaian, alangkah lebih baiknya ini diselesaikan secara kekeluargaan. Kalaupun mau berpisah secara baik-baik, begitu. Oke, berpisah dalam baik-baik itu maksudnya gimana? Ya tentu berdamai terlebih dahulu, lalu kemudian mungkin ada gugatan perceraian, ya berpisahlah secara kekeluargaan. Karena awalnya bertemu secara baik-baik, masuk dalam perkawinan secara baik-baik, alangkah baiknya
berpisah juga dengan baik-baik begitu. Sebagai kuasa hukum aku tanya nih, kemarin kalau sama Bang Hotman kan mengatakan bahwa kalau untuk kasus KDRT sebenarnya adalah deliknya atau nggak tahu delik umum atau delik aduan. Sehingga kalau deliknya umum kan sebetulnya walaupun dicabut proses hukum tetap jalan begitu, tidak kemudian serta-merta Begini, hilang. kalau di dalam Undang-Undang PKDRT di pasal 44 ayat 1 itu adalah delik umum. Tapi berkaitan dengan pasal 44 ayat 4 itu adalah delik aduan. Kok bisa beda begitu? Karena di dalam pasal 44 ayat 4 itu ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah tidak menimbulkan penyakit. Yang kedua tidak mengganggu mata pencaharian. Yang ketiga tidak mengganggu kegiatan sehari-hari. Itu masuknya di pasal 44 ayat 4. Jadi kalau tidak mengganggu itu masuknya delik aduan? Betul, di pasal 44 ayat 4. Dan ancamannya adalah 4 bulan. Kalau ancamannya 4 bulan tidak perlu dilakukan penahanan, begitu. Makanya dari kuasa hukum dari kemarin sempat ada statement-statement meragukan apakah darah itu karena ada kekerasan atau hanya mimisan gitu. Apakah benar retak itu karena terjadi kekerasan atau hal lainnya? Itu perlu saya ralat. Kami tidak pernah mempermasalahkan berkaitan dengan darah yang keluar. Yang kami permasalahkan dan kami pertanyakan apakah benar tulang hidungnya patah atau tidak. Karena awal mula perkara ini muncul ke permukaan publik, dikatakan berita-berita mengatakan bahwa tulang hidung Ibu V mengalami patah tulang. Itu yang saya pertanyakan, betul nggak mengalami patah tulang hidung? Nanya ke siapa ini maksudnya? Ya tentu kita akan melihat dari hasil visumnya. Namun kan sudah terkonfirmasi sendiri bahwa di mana Ibu V mengatakan dengan Mbak Feni itu mengatakan tulang hidung nggak patah nih, kan begitu. Tetapi memang ada keluar darah. Nah, nanti kita akan buktikan apakah darah itu keluar akibat dari perbuatannya Pak Ferry atau bukan. Itu kan ranahnya di persidangan, di ranah pembuktian, begitu loh. Baiklah, Nah, kita mau putarkan ini salah satu hasil wawancara kita dengan Vena Melinda gitu, dan juga terkait dengan tadi harapan dari pihak Ferry untuk tetap melakukan pertemuan. Dari Vena sudah pernah melakukan pertemuan pada saat di awal BAP begitu ya, dan menurut Vena, Ferry sebetulnya di awal sudah mengakui semua perbuatannya begitu ya, bahkan di BAP, kuasa hukumnya Bang Hotman juga mengatakan di BAP pertama sudah mengakui, tapi kemudian setelah mendapatkan kuasa hukum, kemudian semuanya keterangan itu berubah. Begitu, kita lihat yang berikut. Pak Yanuar ya dari Kapolresta datang, nanya, Pak ini ada apa? Sama, beliau mempersiapkan diri lagi, saya nggak tahu apa-apa, bukan saya. Wah itu udah menguatkan aku. Makanya Pak Yanuar itu bilang, Bu gimana ini suami istri mau damai? Saya nggak mau damai, saya mau lapor polisi. Nah kan tadi dari advokat harus mendamaikan dulu kalau bisa gitu. Tapi kalau setelah melihat bahwa dari pihak Vena Melinda kekeh untuk tidak mau melakukan perdamaian. Bagi kami begini ya. Setelah kami mengupayakan, kami bermohon kepada Kepolisian Polda Jawa Timur untuk mengupayakan pertemuan, lalu pintu sudah dikatakan sudah ditutup nih, tidak lagi ada upaya perdamaian, maka kami akan fokus di proses penegakan hukum. Kami akan buktikan betul nggak sih perbuatan yang dituduhkan kepada Pak Ferry terjadi atau tidak. Itu ranahnya kan di pembuktian, begitu loh. Nah makanya jangan sampai kita ini menggembar-gemborkan hal-hal yang belum terkonfirmasi kebenarannya. Misalnya? Pertama nih, awal mula perkara ini kan selalu dikatakan bahwa hidung Ibu V ini patah. Lalu kan pada akhirnya saat ini sudah diakui tidak mengalami patah tulang hidung. Tapi laporan BAP-nya apa emang? Kan laporan BAP kan udah disertakan dengan visum. Ya kan itu sebenarnya yang menjadi bukti, bukan pengucapan di kan media sosial. Sifatnya rahasia. Tentu itu akan dibuka di pengadilan, kan begitu. Tetapi kan dari apa yang disampaikan oleh Ibu V sendiri kepada mengatakan bahwa tidak patah tulang hidungnya. Iya, tapi pecah pembuluh darah akibat makanan. Pecah pembuluh darah itu adalah bahasa kedokteran. Bahasa orang awamnya adalah mimisan, kan begitu? Nggak tahu deh. Nah, makanya itulah yang akan kita buka nanti di ranah persidangan. Kenapa pembuluh darahnya bisa pecah? Nah, berkaitan dengan pembuluh darah, saya sudah menanyakan kepada ahli dokter forensik. Salah satu alasan pembuluh darahnya pecah itu adalah yang pertama karena lapisannya ini tipis. Nah, itu salah satu ya. Nanti kami akan hadirkan ahli forensik yang meringankan begitu loh. Kalau pembuluh darah tipis berarti ada riwayat di mana Vena Melinda akan sering mengalami mimisan begitu kan? Kalau jarang terjadi mimisan, kemudian baru saat itu terjadi mimisan, berarti ada kemungkinan lain selain memang pembuluh darahnya tipis. Begitu ada kemungkinan. Ya nanti kita akan buka itu di persidangan, kita akan pertanyakan pernah nggak selama ini ada mimisan, kan begitu. Oke, selanjutnya, betulkah bahwa sebetulnya di BAP pertama Ferry Irawan sudah mengakui memang terjadi menekan dengan dahinya ke arah hidung Vena Melinda gitu? Betulkah? Ini begini, ini perlu saya luruskan terlebih dahulu. Pak Ferry itu pada saat datang kepada kami, saya sudah ngomong dengan Pak Ferry, katakan benar di atas benar, salah di atas salah. Tidak ada yang perlu ditambah, tidak ada yang perlu dikurang. Lalu Pak Ferry mengatakan kepada kami, tidak pernah ada tindak pidana
kekerasan dalam rumah tangga itu. Lalu kami melihat nih beberapa bukti, kami melihat dari beberapa media. Maka kami memutuskan untuk membela Pak Ferry dengan begini ya. Kami tidak anti terhadap undang-undang PKDRT. Kami mendukung setiap perempuan supaya tidak mengalami proses kekerasan dalam rumah tangga. Tetapi sebaliknya, benar atau tidak itu kan perlu diuji di pengadilan. Ranahnya itu bukan di pengadilan jalanan yang saat ini sudah ada, yang seakan-akan sudah menyatakan bahwa Pak Ferry ini sudah bersalah. Ingat loh, kita ini sebagai seorang advokat, kita juga tunduk terhadap undang-undang. Ada asas yang disebut presumption of innocence. Setiap orang tidak dapat dikatakan bersalah sampai ada putusan yang berkekuatan hukum tetap. Begitu. Tapi benarkah bahwa ada perubahan dari BAP pertama dengan BAP sudah ada kuasa hukum? Ada pengakuan sebelumnya kemudian dicabut? Kalau masalah itu Pak Ferry confirm mengatakan tidak pernah terjadi, begitu loh. Kepada Nah, kami juga pertanyakan bagaimana bisa BAP-nya Pak Ferry diketahui. BAP ini kan sifatnya rahasia. Saya sendiri aja tidak tahu isi BAP-nya Ibu V. Dari mana bisa itu kuasa hukum mengetahui isi BAP dari Pak Ferry yang pertama, begitu loh. Itu kan perlu tanda tanya juga. Ini tentang apa? Tentang BAP. Coba kita lihat yang berikut. Kita lihat di foto kan sempat pada saat di Polda itu sempat dipertemukan gitu Vena dan Ferry. Yang pertama iya, jadi waktu itu si Ferry katanya minta ketemu terus. Waktu sebelum saya ikut ya, itu pengakuan Vena nih. Akhirnya Vena mau ketemu, tapi Vena nanya 3 hal dan dia tanya semua. Lu akuin nggak ini? Lu akuin nggak ini? Ini semua diakui secara lisan di hadapan para penyidik diakui. Dan kemudian juga dalam BAP pertama sebelum tersangka diakui. Oh sekarang berubah lagi. Aduh. Bang Hotman, ya terkait tadi juga tuh statementnya Ferry mengatakan bahwa ini masalah rumah tangga nih. Masalah rumah tangga seyogianya diselesaikan secara kekeluargaan gitu. Jangan ada pihak-pihak lain yang membuat semakin keruh gitu. Kalau masalah rumah tangga sudah berdarah-darah, undang-undang mengatakan kan boleh diadukan ke polisi, itu udah penganiayaan berat. Jadi ini kita melihat ada 2 argumen ya dari pihak Ferry dan pihak Vena begitu. Ada komentar? Begini ya, saya juga sedikit ingin mengomentari bagaimana bisa kuasa hukum dari Ibu V mengatakan ini kan sudah penganiayaan berat. Penganiayaan berat atau ringan itu ranahnya di pengadilan. Jangan mendahului penegak hukum. Seolah-olah sudah terjadi dan sudah terbuktikan bahwa memang telah terjadi penganiayaan berat, begitu loh. Nah kami ini menghormati proses hukum. Jangan sampai kita ini mendahului proses hukum lalu menyatakan Pak Ferry ini sudah melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, berat lagi dikatakan. Bagi kami itu adalah ranah persidangan. Kami akan buka nanti di persidangan, begitu. Nah ini kan dari pihak Ibu V juga sudah mengajukan gugatan perceraian gitu kan. Artinya bahwa kalau ini kemudian, ini kan paralel begitu ya. Kalau memang itu akhirnya dikabulkan oleh pihak pengadilan, berarti kan ya itu tadi upaya-upaya, berarti dari kuasa hukum tetap akan mengikuti proses hukum, semuanya akan dibuktikan ke pengadilan. Seperti itu. Nah ini statement yang selanjutnya yang kami ingin tanyakan, ini salah satu strategi, kalau menurut saya strategi atau tanda kutip, ini seperti sebuah ancaman gitu ya, bahwa pihak Ferry Irawan akan membuka kasus di Bogor begitu. Dan itu sudah dijawab oleh pihak kuasa hukum maupun Ibu V bahwa tidak ada kasus di Bogor. Orang menduga, saya menduga, ini ada kaitannya dengan kasus anaknya Ibu V, itu Atala. Apakah betul? Dan ini strategi ini siapa sebenarnya yang menginisiasi, mengidekan? Ya, begini ya. Kalau kita melihat sebuah berita itu harus utuh. Jangan pernah melihat berita itu dipotong-potong. Statement saya pada saat itu jelas sekali mengatakan untuk pembelaannya Pak Ferry, Pak Ferry juga punya hak dong untuk melakukan pembelaan. Karena selama ini kan beritanya terlalu menyudutkan. Salah satunya di berita yang menyudutkan, Pak Ferry dikatakan jatuh miskin. Yang kedua, Pak Ferry nggak punya ongkos. Pulang ke Jakarta harus diongkosi oleh anggota. Ini kan isu di luar daripada tindak pidana yang diduga. Nah, untuk pembelaannya Pak Ferry berhak dong membuktikan bahwa Pak Ferry ini seorang yang bertanggung jawab, seorang yang baik. Karena dia pada saat itu membela yang paling depan. Dan sekali lagi, saya tidak pernah menyebutkan itu kasus apa dan siapa. Nah, berkaitan dengan hal itu semua kan Pak Ferry yang paling memahami. Pak Ferry yang paling tahu nih. Makanya kalau Pak Ferry merasa semakin disudutkan, apa salahnya Pak Ferry melakukan pembelaan diri? Begitu. Pembelaan dirinya maksudnya dalam bentuk? Untuk membuktikan bahwa Pak Ferry selama ini sudah melakukan tanggung jawabnya dia. Oh, jadi kasus ini artinya bukan membuka aib, tapi mengatakan bahwa Pak Ferry pernah berperan dalam kasus itu. Betul, karena Pak Ferry lah yang berperan paling depan untuk bagaimana membantu menyelesaikan masalah ini. Sekali lagi,
kami tidak pernah menyebutkan ini perkara apa dan perkaranya siapa. Tetapi Pak Ferry lah yang paling paham hal itu. Sehingga kalau dia semakin disudutkan, tentu Pak Ferry punya hak untuk melakukan pembelaan diri. Itu aja. Oke. Jadi istilahnya ini dari pihak pengacara, kasus jangan melebar kemana-mana. Kalau melebar kemana-mana ya ini juga bisa melebar kemana-mana. Ya, intinya bukan melebar kemana-mana ya. Intinya adalah Pak Ferry punya hak untuk melakukan pembelaan diri. Nah, berkaitan dengan nanti pengacara kuasa hukum dari sana mau melebar kemana-mana, kami juga siap kok untuk menghadapi itu semua gitu loh. Yang penting saya pesan nih, ini kan proses hukum sudah berjalan, pintu perdamaian sudah ditutup. Kita ikutin proses hukum dengan sebaik-baiknya, jangan mendahului penegak hukum. Keputusan itu nanti di hakim, di pengadilan, bukan di ranah publik seperti ini begitu. Baik. Bicara mengenai ranah publik gitu ya, kemarin kita lihat dari pihak keluarganya Ferry Irawan, dari ibunda Ferry Irawan, kemudian ada diliput oleh wartawan gitu, mendatangi kediaman Vena Melinda, meminta bertemu gitu ya, kemudian ada video menelpon tidak diangkat dan lain sebagainya, kemudian juga ada statementnya begitu ya, statement yang mengatakan bahwa tentang mimisan itu tadi kembali lagi begitu ya. Apakah ini bagian dari strategi kuasa hukum Ferry Irawan juga untuk menggiring opini publik? Kita akan bahas hal yang berikut ini, jangan kemana, tetap di Room Day No Secret.